Assalamualaikum, saya Triputra Irianto, NIM D1 B1 2070 ingin membawakan materi tentang keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel. Reversibel adalah reaksi di mana produk reaksi dapat bereaksi balik menjadi reakton. Keseimbangan kimia tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik dan konsentrasi dari reakton-reakton dan produk-produk tidak berubah lagi, yang artinya dua reaksi yang berlawanan ini akan terjadi pada kecepatan yang sama. Pada kondisi tertentu, reaksi dapat mencapai konversi reakton yang menjadi produk maksimum dalam sistem tertutup, di mana produk hasil reaksi tidak dapat keluar, maka akan didapatkan hasil akhir reaksi berupa campuran antara reakton dan produk reaksi pada keseimbangan. Sebagai contohnya, yaitu reaksi berikut. A sama dengan B tambah C. Pada keadaan setimbang, reaksi perubahan A menjadi B dan C akan sama secepatnya dengan reaksi antara B dan C untuk membentuk A. Dalam hal ini, reaksi A menjadi B dan C merupakan reaksi maju dengan laju reaksi 1. Sedangkan reaksi B dan C menjadi A merupakan reaksi balik dengan laju reaksi 2. Di mana kedua laju reaksinya sama. Terus ada ciri-ciri reaksi kimia. Reaksi kimia di dunia nyata sangat mudah ditemui. Misalnya, ketika membakar kertas yang awalnya masih berwarna lembaran putih, setelah dibakar menggunakan api, maka kertas berwarna gosong atau gelap. Selain itu, ketika merebus air berbentuk cairan, berikutnya menjadi gas, dan uap air setelah direbus di suatu panci yang ditempatkan di atas kompor. Kejadian ini merupakan ciri-ciri adanya chemical reaction secara nyata. Namun, untuk pembentukan produk hasilnya, kita sangat sulit untuk melihatnya. Berikut adalah ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama ada perubahan warna atau molekul senyawa kimia mempunyai kemampuan untuk menyerap warna dan memancarkan warna. Tergantung dengan zat-zatnya. Kemampuan ini bisa juga dipengaruhi suatu kejadian. Contohnya, reakton besi yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dalam keadaan basah akan berkarat atau bisa dibilang berwarna kuning atau kecoklatan. Yang kedua, ada perubahan temperatur. Molekul atau senyawa kimia mempunyai energi dalam yang berupa ikatan kimia. Ikatan ini memerlukan energi atau dapat melepas energi. Ketika banyak ikatan yang terbentuk, maka energi akan dilepaskan sebagai kenaikan suhu. Contohnya, pembakaran gas LPG pada kompor. Terus yang ketiga, ada munculnya gelembung gas pada reaksi kimia bisa saja muncul dikarenakan pemanasan. Contohnya, molekul atau senyawa soda kue pada adonan ketika mengalami pemanasan akan melepaskan gas, sehingga
kue bisa mengembang. Yang keempat, ada perubahan volume. Ketika produk hasil dari reaksi kimia terbentuk, artinya jumlah volume reaktannya berkurang. Contohnya volume air danau berkurang selama musim panas. 5. Terbentuknya endapan. Endapan adalah zat sisa chemical reaction. Chemical reaction antara larutan yang menjadi padat. Zat ini bisa terjadi karena larutan terlalu jenuh. Contohnya larutan perak, nitrat, atau bisa dibilang AgNO3 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung kalium klorida atau bisa dibilang KCl. Maka akan terbentuk endapan putih perak klorida atau bisa dibilang AgCl. 6. Ada pemancaran cahaya. Reaksi kimia terkadang melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Contohnya reaksi pada matahari. Yang ketujuh, ada perubahan konduktivitas. Reaksi kimia berpengaruh pada perubahan konduktivitas atau kemampuan menghantarkan panas. Yang kedelapan, ada perubahan rasa. Reaksi kimia pada saat mengunyah nasi menimbulkan rasa manis pada saat menyentuh lidah. Faktor-faktor yang memengaruhi laju atau kecepatan reaksi kimia. Menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat proses reaksinya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata maupun kurang dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.